Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniarti, NIM 19231051 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA, dosen pengampu Dr. Febrianto MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang inovasi pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan suatu upaya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, strategi, sarana dan prasarana dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, untuk itu, saya menggunakan metode yang berbasis e-modul dan strategi yang menggunakan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa serta menggunakan pembelajaran dengan berbagai media pembelajaran seperti permainan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teknologi ramah lingkungan. Yang akan saya bahas yang pertama, pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan, yang kedua aplikasi teknologi ramah lingkungan, dan yang ketiga perilaku menghemat energi. Nah, yang pertama dari pengertian. Dari pengertian ini kita bisa melihat teknologi ramah lingkungan apa sih itu? Nah, teknologi ramah lingkungan ini merupakan sebuah konsep atau metode untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Nah, dari pengertian tersebut telah dapat kita memahami lahirnya macam-macam teknologi terapan yang aman sekaligus bersahabat dengan makhluk hidup di bumi ataupun lingkungan alam di sekitarnya. Kemudian untuk prinsip teknologi ramah lingkungan ini secara sederhana, teknologi ramah lingkungan ini adalah teknologi yang dapat diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Nah, ada 6 prinsip yang diterapkan pada konsep teknologi ramah lingkungan ini. Yang pertama yaitu refine. Refine sendiri berarti menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dan teknologi sebelumnya. Kemudian yang kedua, reduce. Reduce sendiri berarti mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Yang ketiga yaitu reuse, yang berarti memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Kemudian yang keempat, recycle, yang berarti hampir sama dengan reuse. Hanya saja recycle menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah yang diproses dengan cara yang sama. Kemudian yang kelima, recovery, yang berarti pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Kemudian yang keenam yaitu retrieval energy, yang berarti penghematan energi dalam suatu proses produksi. Kemudian materi tentang aplikasi dan teknologi ramah lingkungan yaitu di berbagai bidang. Yang pertama di bidang energi dan industri. Contohnya yaitu biogas. Biogas sendiri ini merupakan jenis bahan bakar alternatif yang saat ini sudah digunakan sebagai bahan bakar kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Biogas ini diperoleh dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob ini tersebut akan mengubah zat organik menjadi gas metana sebanyak 75% dan gas lainnya seperti karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Kemudian contoh yang kedua yaitu biofuel. Biofuel sendiri merupakan teknologi penyediaan alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Biofuel ini berasal dari bahan-bahan organik. Kemudian contoh yang ketiga yaitu
sel surya. Panel surya memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tidak menghasilkan gas rumah kaca, mampu menghasilkan energi cukup besar, dan mudah dipasang atau dipindahkan dan dikembangkan. Kemudian contoh yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air atau hidropower menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Siklus air dari hidropower diawali dengan adanya evaporasi atau penguapan air yang kemudian membentuk awan dan air hujan yang terdapat pada dataran tinggi selanjutnya mengalir ke daerah yang lebih rendah. Kemudian contoh selanjutnya yang kelima yaitu tentang pembangkit listrik tenaga pasang surut. Listrik dapat pula dihasilkan dari aliran yang berasal dari pasang air surut dan ombak. Di beberapa pantai dan muara, level ketinggian air dapat naik dan turun hingga 6 meter bahkan lebih. Kemudian contoh selanjutnya yang keenam yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan cara yang paling mudah untuk menghasilkan listrik. Jika teknologi ini diterapkan di Indonesia, diperkirakan Indonesia tidak akan kekurangan listrik. Bahkan listrik Indonesia akan diterap. Kemudian contoh yang ketujuh yaitu geotermal. Energi geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan kerak bumi. Kemudian selanjutnya di bidang transportasi, contohnya yang pertama yaitu kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang mempergunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kendaraan ini tidak terbatas pada mobil saja, melainkan telah ada pada pesawat udara yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian yang kedua, mobil surya. Mobil tenaga surya atau solar car atau tenaga matahari, yaitu tipe kendaraan listrik yang memakai tenaga matahari untuk sumber dayanya. Kemudian yang ketiga yaitu mobil listrik. Kendaraan listrik ini merupakan kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik atau motor traksi sebagai tenaga penggeraknya. Ada 3 macam kendaraan listrik yang sekarang dapat ditemukan di pasaran. Yang pertama yaitu mobil listrik yang mendapatkan tenaga dari stasiun pengisian luar, mobil listrik yang mendapatkan tenaga dari listrik yang disimpan awalnya dari sumber luar, dan mobil listrik yang mendapat tenaga listriknya dari generator. Kemudian contoh selanjutnya yaitu di bidang lingkungan. Contohnya yaitu biopori. Lubang resapan biopori adalah lubang silinder yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Yang kedua yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi ini merupakan proses bioredimasi yang menggunakan berbagai tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, ataupun menghancurkan kontaminan dalam tanah dari air bawah tanah. Konsep penggunaan tanaman untuk penanganan limbah dan sebagai indikator pencemaran udara dan air sudah lama ada, yaitu fitoremediasi dengan sistem lahan basah, lahan alang-alang, dan tanaman apung. Selanjutnya, konsep fitomediasi ini berkembang untuk penanganan masalah pencemaran tanah. Beberapa tanaman yang digunakan pada fitoremediasi ini adalah yang pertama yaitu sansevieria atau lidah mertua, kemudian bunga atau bugur atau mahoni, kemudian sirih Belanda. Kemudian contoh selanjutnya yaitu toilet pengompos.
Manfaat yang dapat dengan menggunakan composting toilet adalah menghemat penggunaan air sehingga air bersih yang tadinya digunakan untuk penyiram toilet dapat digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Teknologi tidak menimbulkan bau pada saat proses pengomposan, tidak memerlukan banyak energi, tidak membutuhkan sumber daya alam yang banyak. Kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai kondisioner buat tanaman. Kemudian materi yang ketiga yaitu perilaku hemat dalam keseharian. Nah, pada kali ini, kita sebagai mahasiswa sendiri pasti bisa melakukan perilaku hemat ini. Contohnya yang pertama yaitu mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan lampu dengan hemat energi. Kemudian yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Kemudian membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Kemudian jangan mengisi daya telepon dengan genggam semalaman. Kemudian yang keenam, mematikan TV secara penuh. Yang ketujuh, menggunakan perangkat rumah dengan perangkat yang hemat daya. Kemudian mencabut penanak nasi jika sudah tidak digunakan. Kemudian memasang timer pada alat pendingin udara. Yang terakhir yaitu membuat jadwal mencuci pakaian sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, pada teknologi tidak ramah lingkungan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik pengelolaan batu bara, dan yang kedua, teknik pengelolaan minyak bumi. Nah, itulah video saya pada kesempatan kali ini. Salah dan jangannya saya mohon maaf atau dikoreksi. Saya tutup. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.